Ant-Man, itulah julukannya. Meskipun dijuluki sebagai Ant-Man, tapi Anthony Edwards tidaklah kecil. Sebaliknya, ia sangatlah kuat di dalam dan luar lapangan. Dangdangnya amatlah mengerikan dan powerful. Posterize dan penetrasi yang ia lakukan membuat lawan-lawannya menjadi ketakutan. Musim 2025-2026 ini sendiri merupakan musim ke-6-nya Anthony Edwards di NBA. Dan pada musim ke-6-nya ini, Edwards akhirnya berhasil mencapai sebuah milestone baru, yaitu 10.000 poin. Menariknya, ia mencetak 10.000 poin ini dalam jangka waktu yang sangat cepat, menempatkannya sebagai pemain dengan 10.000 poin tercepat ketiga di sepanjang sejarah NBA. Sebelum kita mulai ke inti videonya, buat sobat-sobat yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa minta tolong admin EZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan pertama di 2026 ini, EZ lagi ada promo spesial, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Pada NBA Draft 2020, tim basket Minnesota Timberwolves memilih Anthony Edwards di urutan pertama. Oh ya, BTW, berbeda dengan NBA Draft lain, di tahun 2020 tersebut, Edwards tidak naik ke panggung draft dan bersalaman dengan komisioner. Dikarenakan tahun 2020, COVID sedang ganas-ganasnya melanda dunia. Edwards pun saat itu hanya di rumah saja bersama keluarganya, sembari berhubungan dengan pihak NBA lewat video call. Bagaimanapun, meski acara draftnya bisa dibilang sederhana, tapi karena di NBA tidaklah sederhana. Di musim perdananya di NBA, yaitu di musim 2020-2021, Edwards langsung tampil gacor di Timberwolves. Saat itu, Edwards berhasil menjadi pemain terbaik kedua di Wolves setelah Karl Anthony Towns. Edwards di musim rookie-nya tampil pada seluruh 72 pertandingan dan berhasil tampil memukau dengan 19,3 poin, 4,7 rebound, dan 2,9 assist per game. Oh ya, BTW, 72 pertandingan yang ia mainkan di musim tersebut merupakan yang terbanyak di antara para pemain-pemain lain di timnya. Di musim 2020-2021 tersebut, jumlah pertandingannya bukanlah 82 games, melainkan 72 games saja. Hal ini bisa terjadi karena pihak NBA memadatkan jadwal mereka agar tidak bentrok dengan jadwal Olimpiade Tokyo 2020. Oh ya, ngomong-ngomong, meskipun tampil bagus dengan rataan 19 points per game, tapi Edwards saat itu gagal menjadi Rookie of the Year. Rookie lain dari Charlotte Hornets, yaitu LaMelo Ball, berhasil mengungguli Edwards dan akhirnya terpilih sebagai Rookie of the Year. Hal ini sendiri sebenarnya bisa dimaklumi saat itu. Berbeda dengan Edwards yang sempat struggling di awal musim, LaMelo relatif tampil baik semenjak awal. Selain penampilan yang lebih konsisten, Melo juga berhasil membawa Hornets meraih rekor kemenangan yang lebih baik. Hornets bahkan saat itu berhasil masuk ke babak play-in turnamen, berbeda dengan Timberwolves yang saat itu hanya menjadi tim papan bawah biasa. Kemudian, Melo juga lebih unggul secara statistik keseluruhan. Edwards boleh saja menang dalam poin, tapi LaMelo Ball unggul dalam Anthony Edwards dalam hal assist, rebounds, dan steals. Melo juga punya efisiensi tembakan yang sedikit lebih baik dari Anthony Edwards. Oke, kembali lagi ke topik. Edwards sendiri mencetak poin ke 10.000-nya ini pada hari Kamis, 8 Januari 2026 yang lalu. Ia mencatatkan milestone keren ini saat timnya berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Pada sisa 6 menit di kuarter keempat, Edwards berhasil mencetak sebuah 2-point tough mid-range. 2 point tersebut langsung membuatnya meraih 10.000 poin, sebuah pencapaian elit baru bagi dirinya. Anthony Edwards sendiri akhirnya membukukan 25 poin, 7 rebounds,
dan 9 assist dalam laga melawan Cleveland Cavaliers tersebut. Tak hanya tampil baik, tim Timberwolves yang ia bela juga menang di game tersebut dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 131-122. Dengan 10.000 poin dari Anthony Edwards ini, maka ia resmi menjadi pemain usia 25 tahun ke bawah ke-7 yang berhasil mencetak 10.000 poin, bergabung dengan pemain-pemain added Lion, yaitu Kobe Bryant, LeBron James, Tracy McGrady, Carmelo Anthony, Kevin Durant, dan Luka Doncic. Edwards juga menjadi pemain termuda ketiga di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencapai pencapaian ini. Hanya ada 2 all-time great yang lebih muda darinya saat berhasil mencetak 10.000 points, yaitu LeBron James di usia 23 tahun dan 59 hari, dan Kevin Wayne Durant di usia 24 tahun dan 33 hari. Edwards yang merupakan pemain di posisi guard juga merupakan guard termuda yang mencatatkan catatan ini. Lebih muda dari guard sebelumnya, yaitu Kobe Bryant yang saat itu masih berusia 24 tahun dan 194 hari. Kobe Bryant sendiri baru bisa mencetak 10.000 poin di usia segitu dikarenakan ia sempat struggling di 2 musim pertamanya. Kobe sebenarnya memulai bermain di NBA di usia yang lebih muda dari Anthony Edwards, yaitu di usia 18 tahun. Meski begitu, karena Lakers saat itu begitu padat saat ia baru masuk, dan karena ia masih berusia sangat muda dan dinilai masih minim pengalaman, akhirnya Kobe pun tidak terlalu mendapat banyak waktu seperti pemain starter di 2 musim awalnya. Tercatat, di 2 musim pertamanya di NBA, yaitu di musim 1996-1997 dan di musim 1997-1998, Kobe hanya start pada total 7 pertandingan saja. Setelah 2 musim pertama tersebut, Kobe Bryant barulah dipercaya sebagai starter. Dan semenjak itu, ia pun terus-menerus tancap gas, sampai berhasil menjadi pemain termuda yang mencetak 10.000 poin pada zamannya. Kobe Bryant sendiri merupakan salah satu pemain yang paling diidolakan oleh Anthony Edwards. Bahkan, pada sesi interview, usai tahu bahwa ia menggeser rekor dari Kobe Bryant, Edwards mengaku agak menyesal dan berkata bahwa ia tidaklah ingin menggeser rekor Kobe. Ia berharap agar ia bisa mencetak rekor 10.000 poin ini beberapa minggu lagi agar tidak merusak posisinya Kobe. Musim 2025-2026 ini sendiri sejauh ini bisa dibilang merupakan musim terbaik dari Anthony Edwards. Edwards benar-benar tampil subur di musim ini. Ia mencetak career high-nya dalam poin, yaitu 29,2 points per game. Ia juga tampil solid dalam rebounding dan mengirim assist dengan 5,1 rebound dan 3,8 assist per game. Yang menjadi perhatian di sini adalah efisiensinya. Edwards sedang efisien-efisiennya dalam mencetak angka di musim ini. Ia tercatat berhasil meningkatkan berbagai persentasenya, antara lain persentase finishing di paint area, yaitu 71%, kemudian mid-range di angka 47%, dan 3 points di angka 41%. Edwards, yang memang sangat bekerja keras dan terus berlatih di off-season 2025 kemarin, akhirnya mendapatkan hadiah manisnya di musim ini lewat peningkatan efisiensi dan rekor 10.000 poin ini. Anthony Edwards merupakan salah satu bintang muda paling bersinar saat ini. 10.000 poin ini barulah permulaan. Masih akan ada banyak pencapaian dan rekor baru lagi yang akan ia torehkan. Oke, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Dan thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.